beda satu huruf di belakang ya. Kali ini juga sama Bapak Ibu ya. Temanya adalah beban atau bebas. Jadi cuman beda satu huruf di belakang, tapi pasti dong artinya beda banget ya Bapak Ibu ya. Dan kalau kita mau ditanya nih, mau dikasih beban atau mau dikasih kebebasan atau bebas gitu kan, pasti semuanya pilih bebas ya, bukan pilih beban ya, karena kita asumsikan beban itu sebagai sesuatu yang tidak baik atau nggak oke gitu ya. Jadi pada malam hari ini kita bahas lebih dalam lagi, dan bersama kita sudah ada Coach Sodi. Selamat malam Coach. Selamat malam, apa kabar semua? Yang pasti sehat-sehat semua ya, dan siap kita sama-sama saling memberkati, mendiskusikan tema ini. Terima kasih, Sis Menda. Iya, Coach, temanya kan beban atau bebas, Coach. Jadi, apa sih beban yang mau kita bicarakan pada malam hari ini, Coach? Boleh dijelaskan, Coach ya? Silahkan, Coach. Oke, baik. Terima kasih Sis Melda dan teman-teman yang sudah hadir. Nah, malam hari ini kita ada satu tema beban atau bebas. Nah, ini juga menjadi pergumulan kita semua karena banyak juga yang bertanya-tanya mengenai beban dan kebebasan itu. Karena gini, biasanya manusia itu umumnya tidak suka beban. Pasti kita kalau ditanya, kalau pilih beban atau bebas, pasti ingin bebas ya. Nah, tetapi kenyataannya kita menghadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, porsi beban itu jauh lebih besar daripada porsi kebebasan. Nah, tentu yang akan kita diskusikan malam hari ini dan juga kita coba cari jalan keluarnya. Masalahnya ada di mana? Ya, baik saya buka PowerPoint-nya dulu ya. Nah, kita tahu bahwa beban bebas ini hanya beda satu huruf ya, tetapi akibat-akibatnya itu tentu sangat-sangat berbeda. Nah, kita lihat dulu satu persatu ya. Apa sih itu beban? Ya. Nah, beban itu kalau kita melihat beban itu umumnya pasti begitu kita memikirkan kata beban, itu yang muncul di perasaan pikiran kita itu seakan-akan menekan ya. Sesuatu yang menekan kita. Karena biasanya kita kan kalau beban itu umumnya kita membayangkan kita panggul, kita angkat di badan kita, menekan. Kemudian apalagi memberatkan, ada sesuatu yang memberatkan diri kita. Ya, kemudian apalagi kira-kira ketika kita berbicara mengenai beban yang muncul di dalam pikiran perasaan kita itu melambatkan. Jadi langkah-langkah kita itu berlambat karena ada beban-beban yang harus kita bawa. Jadi membuat kita punya gerak itu melambat semua. Kemudian tentu yang terakhir melelahkan. Tentu ada lagi hal-hal lain ya. Tapi ini empat ini kurang lebih bisa mewakili menekan, memberatkan, melambatkan, melelahkan. Nah, coba kita lihat kata beban ini. Kalau huruf terakhirnya itu N-nya kita ganti S, ya, tentu kita tahu artinya bebas. Nah, begitu kata bebas yang muncul, nah apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, itu tentu sesuatu yang berbeda sekali. Berlawanan arah sama sekali, padahal cuma ganti N dengan S. Nah, yang kita rasakan pasti apa? Kelegaan. Sekarang aku udah bebas ya. Apalagi orang yang kena penjara tiba-tiba bebas. Waduh, lega keluar dari penjara ya. Kemudian ada kelepasan yang indah. Wah, sekarang aku mau kemana-mana, lepas ya. Kemudian apa yang terjadi lagi? Keleluasaan. Jadi ada merasa leluasa. Jadi kata bebas itu memberikan perasaan itu keleluasaan. Saya lega sekarang, lepas, leluasa. Kemudian ada kenyamanan karena saya tidak terikat lagi, tidak terkurung, tidak dihambat sana sini, tapi ada kenyamanan. Dan yang terakhir adalah kegembiraan karena saya bebas, sebebas-bebasnya seperti burung di udara gitu ya. Jadi inilah kurang lebih apa yang akan kita bahas sama-sama antara beban dan bebas. Nah, tentu kedua ini sangat berbeda. Nah, kita harus hati-hati. Nah, kita lihat satu persatu dulu. Jadi kita masuk dulu ke dalam beban ya. Apa sih itu beban sebenarnya? Nah, beban itu pasti secara gamblangnya, secara simpelnya itu melebihi apa? Kemampuan. Jadi boleh saya katakan melebihi kemampuan yang ada. Jadi kalau itu sudah melebihi kemampuan kita yang ada itu pasti menjadi beban. Kalau tidak melebihi itu bukan beban, biasa-biasa saja. Nah, ya biasa kan kita juga bawa-bawa barang yang ringan-ringan ya. Tapi kalau sudah melampaui kemampuan kita itu kita pasti mulai merasakan ini sudah menjadi beban. Ya, apakah itu beban keluarga, beban keuangan, beban teman, sama-sama macam-macam di perusahaan juga, di pelayanan juga. Kalau sudah melebihi kemampuan yang ada itu terasa beban. Nah, kita juga bisa kategorikan secara sederhana apa itu beban.
Bisa sedang, berat, ekstra. Kalau ringan ya bukan beban ya. Jadi bisa sedang, ada yang sedang-sedang mungkin merasa udah menjadi beban, ada yang berat apalagi ekstra berat. Nah, itulah yang kurang lebih beban-beban yang ada dalam kehidupan kita yang biasa kita lihat ya. Nah, sebenarnya beban itu gimana sih? Jadi kalau kita benar-benar memperhatikan beban itu tadi kita katakan sesuatu yang menekan ya, memberatkan. Nah, itu juga boleh dikatakan menguras seluruh apa yang ada dalam hidup kita, baik pikiran kita, perasaan kita, tenaga kita, daya kita, bahkan kejiwaan dan kegiatan kita juga ya akan terganggu. Waktu kita juga terganggu kalau itu beban. Nah, waktu kehidupan dan lain sebagainya. Boleh dikatakan gini, sesuatu yang menghambat perjalanan kehidupan kita dan juga melambatkan pencapaian yang akan kita capai. Bahkan bisa merusak kehidupan dalam apa? Keluarga, hubungan, pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara beban, itu boleh dikatakan kita bisa bagi dua secara simpelnya ya. Ada beban yang umum, ada yang khusus. Nah, kita perlu hati-hati di sini. Nah, kalau kita berbicara demikian, berarti kita juga bisa melihat bahwa ternyata beban itu kalau kita teliti dengan baik, ternyata ada beban itu untuk kebaikan. Tetapi ada juga yang bisa merusak. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan sama-sama ya. Kemudian beban juga diperlukan untuk apa? Pelatihan dan pematangan serta kedewasaan. Nah, sekarang kita coba lihat apa akibat dari beban yang berlebihan itu. Ini yang sangat berbahaya ya. Nah, akibat dari beban yang berat itu kita akan apa? Kita lihat tekanan hidup itu akan bertambah. Ini yang sangat berbahaya. Jadi, kalau bebannya itu sangat berat, maka tekanan hidup kita akan terasa bertambah. Kemudian apa yang lagi yang terjadi? Selain bertambahnya beban, tekanan hidup, kita lihat kesulitan mulai berkembang. Jadi kita mulai merasa ada kesulitan. Jadi akibat beban yang berat, yang melampaui kemampuan kita, tekanan kita mulai rasakan, kemudian kesulitan mulai berkembang dalam hidup kita. Kita mulai merasa ini sulit, itu sulit ya. Kemudian apa yang terjadi? Mentalitas dan kejiwaan kita bergejolak. Ini yang harus kita hati-hati sekali, karena ini kadang tidak kelihatan, tapi akan muncul dalam bentuk apa reaksi-reaksi, reaktif kita. Kita punya respon itu akan berlainan karena mentalitas dan kejiwaan kita mulai ada gejolak di dalam diri kita tanpa kita sadari. Nah, biasanya itu juga ada yang bilang, Pak, kalau tekanan itu terlalu berat, pikiran terlalu berat karena berlebihan semua ya. Biasanya itu yang terganggu itu biasanya di perut ya. Biasanya orang itu mulai ada gangguan di dalam tubuhnya, di dalam kesehatannya. Ya, nah ini yang harus kita hati-hati sekali. Kadang-kala kita tidak sadari, tapi kadang-kala kita juga bisa amati. Kenapa kok sekarang ini saya gampang marah? Kemudian tidurnya kok mulai nggak enak. Lambungnya mulai agak kembung-kembung. Ya, perasaan nggak enak. Apa ya, pikiran juga. Jadi ini bisa sebenarnya kita bisa deteksi. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Apalagi, nah, yang mengikuti ini adalah kekhawatiran dan ketakutan mulai mengganggu. Ya, saya kasih contoh. Ketika yang paling sederhana adalah ketika kita masuk yang ketika COVID ini. Begitu besarnya beban-beban yang ditanggung keluarga-keluarga pribadi. Apalagi di daerah-daerah yang boleh saya katakan di Bali ini kan yang paling terasa. Karena kita tahu ekonomi secara menyeluruh turun semua. Kemudian kita dibatasi aktivitas kita, kemudian banyak sekali perubahan-perubahan dan itu muncul ya, dan itu membuat banyak kekhawatiran, ketakutan, dan kita tahu betapa banyak korban-korban keluarga, perceraian, ya, kehancuran keluarga yang terjadi. Nah, ini yang harus kita hati-hati sekali. Kemudian pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal negatif. Jadi bukan saja keluarga terganggu semua apa, kemudian kita punya pikiran mulai diarahkan ke arah negatif. Ini yang paling berbahaya.
ketika pikiran kita dipenuhi hal-hal negatif dan itu menjadi habit. Nah, ini yang saya mau ingatkan kepada kita. Kemudian itu terus berlangsung setiap hari sekian jam, dan itu akan menjadi satu kebiasaan, dan itu akan membuat kita kehilangan harapan-harapan ke depan. Ya, nah ini yang harus kita hati-hati sekali. Kemudian apa? Akal sehat dan ketenangan kita mulai pudar. Nah, karena kenapa? Ya mentalitas tadi, kejiwaan bergejolak, ya. Kemudian ketakutan, kekhawatiran ini yang menguasai. Nah, perhatikan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini menguasai hidup Anda, pikiran, perasaan, alam bawah sadar Anda, otomatis akal sehat dan ketenangan Anda ini terganggu. Anda tidak akan tenang, akal sehat Anda tidak akan jalan dengan baik. Nah, itu yang sangat-sangat berbahaya sekali. Kemudian apa lagi? Kepanikan mulai mengambil tempat dalam kehidupan kita. Kita mulai panik. Nah, ketika orang mulai panik, itu akan mengambil tindakan-tindakan. Ya, keputusan-keputusan. Mengambil hal-hal yang nantinya bisa benar-benar merusak hidup Anda dan Anda menyesal. Ini berbahaya sekali. Nah, ini yang harus kita perhatikan akibat dari beban yang berat. Nah, kenapa ini bisa muncul? Kita kembali lihat firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita. Di Mazmur pasal 38 ayat 5, saya bacakan saja, dengarkan sambil berdoa ya. Sebab kesalahanku, perhatikan di sini, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi apa? Terlalu berat bagiku. Jadi ini ada dimuncul dulu dengan apa? Kesalahanku. Nah, kita tahu kadang-kala ya terjadi itu karena perbuatan kita sendiri. Karena kita tidak mempersiapkan dengan baik. Karena kita tidak menghadapinya dengan sikap yang seperti firman Tuhan. Karena kita selalu menghadapi setiap persoalan masalah dengan kekuatan daging kita, nah itu yang menjadi masalah, dan juga kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Karena kita tahu kita gampang berbuat dosa, kita gampang membuat pelanggaran-pelanggaran. Nah, Mazmur ini mengingatkan kepada kita, sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang terlalu berat. Jadi ini menjadi beban berat dan terlalu berat. Nah, ketika itu terlalu berat, itu udah merusak seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jadi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Umumnya itu muncul beban-beban berat itu sebenarnya ada dalam diri kita. Ya, ada yang mengatakan begini, hampir 85 to 90%, 80 sampai 85-90% itu karena dalam diri kita yang membuat salah. Hanya 10 sampai 15% itu dari luar. Paling besar 20%. Ya. Jadi kita kalau melihat ada beban-beban berat itu jangan langsung menyalahkan di sekeliling Anda. Perhatikan, umumnya itu karena kesalahan kita. Dan kalau kita tidak sadari ini, itu akan terus bertambah dan kita yang akan menderita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang harus kita benar-benar hati-hati sekali mengenai beban ini. Ini awal dulu untuk saya membicarakan beban. Kalau ada pertanyaan silakan nanti chatting ke Sismelda maupun Brosio mengenai beban. Nanti baru kita akan masuk ke dalam bebas. Jadi itulah yang mungkin kurang lebih mengenai beban. Ya, jadi kita harus mengerti dulu secara keseluruhan apa itu beban. Yaitu mungkin Sismelda. Tuhan memberkati.